Nambah lagi nih mic wireless di harga 1 jutaan, tapi kali ini datang dari brand yang udah legend banget. Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Tren Gadget bersama saya Randi tentunya. Dan ini adalah mic wireless dari Saramonic, yaitu Saramonic Air. Let's go kita bahas. Ya, pertama saya tunjukin dulu nih hasil unboxingnya Saramonic Air ini, yang terbilang komplit ya. Di sini kita tuh dapat sebuah pouch, kabel TRS buat koneksi ke kamera, kabel Type-C buat ngecas, 2 buah dead cat untuk transmitter, dan sebuah charging case. Di dalam charging case-nya yang compact ini, isinya tuh ada banyak lagi ya. Ada 1 buah receiver, 2 buah transmitter, 1 dongle USB Type-C, dan 1 jepitan cold shoe buat pasang receivernya ke kamera. Nah, ngomongin soal case-nya, ini tampilannya keren banget sih, kayak anti-mainstream aja gitu. Jadi dia itu bahannya metal ya, solid banget, serta di bagian depan yang transparan ini, bikin kita bisa ngelihat isinya tuh ada apa aja. Dan ya memang ini lagi kosong ya, karena mic-nya lagi saya pakai. Cuman at least ya, dari case-nya doang, ini tuh bisa bikin orang salfok kita lagi pakai mic wireless apa. Case-nya aja kan udah compact kayak gini ya, apalagi isinya. Ya, transmitter Saramonic Air ini mungil banget sih, kurang dari setengah kelingking saya ini paling. Di sini cuma ada 1 tombol buat mute, dan di sisi satunya kita tuh bisa ngelihat ya kalau transmitter semungil ini itu masih bisa support lavalier mic, edan. Tapi sayangnya unit yang saya pegang ini nggak bundling ya sama lavalier mic-nya, jadi saya nggak bisa ngetes. Nah, untuk transmitternya sendiri, ini beratnya cuma 11 gram, jadi nggak terlalu berat. Dan untuk disangkutin di baju, dia tuh punya 2 cara ya. Yang pertama pakai jepitan kayak gini, dan yang kedua pakai magnet. So, kalau misalkan kalian lebih suka pakai kaos gitu, baiknya sih pakai magnet aja ya, supaya kerah baju kalian itu nggak terlalu ketarik ke bawah. Lanjut beralih ke receivernya yang juga nggak kalah keren nih, karena di rentang harga 1 jutaan, saya rasa sulit ya nemu receiver dengan layar kayak gini. Di sini kita bisa dengan mudah memantau status input gain dari masing-masing transmitter, mode apa yang lagi digunakan, status ANC, dan lain sebagainya. Ada 3 tombol fisik ya di bagian bawah layarnya, ada tombol power, tombol M, dan tombol NC. Jadi kita bisa ya secara langsung di sini atur gain input transmitternya dengan cara tombol power sekali, terus sesuaikan aja gainnya dengan tombol M atau tombol NC. Mau nyalain noise cancellation juga bisa sih, tekan aja tombol NC sekali untuk mode noise cancellation yang strong, tekan sekali lagi untuk noise cancellation yang weak atau lemah, lalu tekan sekali lagi untuk mematikan tombol NC. Atau kalau misalkan kalian pengen lebih banyak pengaturan, tekan aja tombol M-nya sekali, dan kita bisa atur banyak banget hal, kayak mode limiter, atur mode mono atau stereo, low cut filter, dan lain sebagainya. Nggak lupa di bagian samping receivernya itu ada 2 buah jack audio ya, di mana yang satu adalah kabel TRS untuk ke kamera, dan yang satu lagi untuk audio monitoring, jadi kita bisa cek suaranya sebelum mulai rekaman. Nah, barusan kesebut tuh satu fitur yang mahal banget di Saramonic Air ini, yang harusnya itu nggak ada di mikrofon 1 jutaan, yaitu adalah auto limiter. Intinya, auto limiter ini kalau kita aktifkan, kita tuh bisa mencegah ya kalau misalkan pembicaranya lagi suara keras banget kayak gini, atau lagi ketawa kencang, atau lagi clapping kayak gini, dia akan mencegah untuk suaranya tuh clipping atau picking atau rusak. Jadi dengan kita mengaktifkan auto limiter ini, suara kita tuh dipastikan akan aman saat di post production. Jadi harusnya ini adalah fitur yang mahal banget untuk mikrofon 1 jutaan. Oh ya, misalkan kalian suka pakai Saramonic Air ini di HP, kalian juga bisa loh download aplikasi Saramonic dan atur segala macam pengaturan tadi itu lewat aplikasi aja. Bahkan di sini kalian bisa atur ya equalizer sesuai dengan preferensi kalian. Pokoknya kalau ngomongin fitur, komplit lah di Saramonic Air ini. Nah, sekarang saya mau ceritain gimana untuk sound quality dari Saramonic Air ini. Jadi setelah saya coba ya, overall suaranya Saramonic Air ini lebih ke treble, jadi dia nggak terlalu deep sih ya suara kitanya, nggak terlalu tebel, bassnya tipis-tipis aja. Jadi dia tuh mungkin setipe sama Boya Magic yang kemarin saya review ya, lebih dominan ke treble-nya. Dan untuk noise cancellation-nya juga ternyata udah bagus ya untuk harganya. Jadi dia nggak terlalu ngubah suara kita menjadi robotic overprocessing gitu, tapi tetap bisa menghalau suara sekitar dengan baik. Oke, sekarang saya lagi nyobain Saramonic Air di outdoor yang sekarang kondisinya berangin ya. Saya pakai di sini, terus juga di belakang saya itu lagi banyak banget keluarga, anak-anak kecil gitu ya. Jadi suaranya juga cukup banyak di sini.
Dan sekarang saya sengaja nggak pakai dead cat sih, supaya saya bisa jelasin ke kalian ya, tunjukin ke kalian gimana untuk suara aslinya. Dan sekarang saya coba untuk aktifin noise cancellation-nya dan kalian bisa cek ya untuk perbedaannya apakah kerasa atau enggak. Nah, sekarang saya lagi pakai noise cancellation yang weak ya, jadi yang level 1 dulu. Kalian bisa dengerin apakah suara saya itu masih tetap natural atau enggak, dan apakah suara angin dan orang-orang sekitar itu juga ikut teredam. Oke, tadi saya diam sebentar supaya kalian bisa dengerin noise-nya. Sekarang kita coba untuk noise cancellation yang di level 2 atau strong. Ya, ini sekarang saya udah pakai noise cancellation di level 2 atau strong ya. Jadi kalian bisa dengerin harusnya suara noise sekitar, suara angin itu lebih keredam lagi. Tinggal kalian dengerin apakah suara saya tetap natural atau enggak. Nah, kalau dari telinga saya ya, sebenarnya memang masih agak kedengeran processing suara sayanya karena noise cancellation tadi. Cuman menurut saya masih bisa diterima sih ya, nggak terlalu rusak juga suara sayanya. Jadi menurut saya ini masih levelnya tuh bagus untuk noise cancellation-nya, baik yang di mode strong maupun yang mode weak. Oke, Saramonic Air ini diklaim kalau tanpa ada halangan dia itu bisa dipakai sampai 300 meter. Cuman saya nggak ngetes sampai sejauh itu ya, karena bakal udah hilang juga dari kamera, dan untuk masalah sinyal itu nggak ada interferensi. Jadi so far untuk talking head aja 10 meter, 50 meter itu oke-oke aja, nggak ada masalah, dan so far so good. Cuman kalau kalian memang butuh jarak yang jauh banget ya, misalkan buat ngeprank atau apapun, ini bisa banget karena dia udah sampai 300 meter kalau nggak ada halangan. Untuk daya tahan baterainya, Saramonic Air ini diklaim bisa bertahan 10 jam untuk masing-masing transmitter dan 6,5 jam di receiver dalam sekali ngecas. Dimana total dengan charging case-nya itu up to 48 jam pemakaian. Ya, ini sih udah cukup banget ya buat bikin konten. Nah, kalau boleh saya sebutin sekarang ya, jadi selama pemakaian saya tuh nemu 3 kelemahan atau minus dari Saramonic Air ini. Yang pertama, si transmitternya itu kan tadi saya sebutin ya, dia tuh support sama lavalier mic. Tapi si lav mic-nya itu harus pakai lav mic khusus untuk Saramonic Air, dimana dia tuh punya port yang berbeda ya, dia nggak pakai port 3,5 mm kayak kebanyakan lav mic. So, kalian kalau misalkan sekarang udah punya lav mic ya, nggak bisa dipakai ke Saramonic Air ini. Kalian harus beli yang khusus untuk Saramonic Air. Terus poin kekurangan yang kedua adalah, jadi si Saramonic Air ini dia tuh dijual dengan 2 varian ya. Ada yang tanpa lav mic dan ada yang komplit dengan lav mic-nya. Jadi semisal kalian sekarang lagi pengen Saramonic Air tapi karena ingin menghemat budget, pengen beli yang tanpa lav mic lah, nanti aja nambah-nambahnya. Nah itu nggak bisa, karena Saramonic Air sampai saat ini tuh nggak ada jual terpisah gitu ya. Saya udah nyari kemana-mana itu nggak ada yang jual lav mic-nya doang. Jadi kalau misalkan kalian pikir-pikir ke depannya bakal pakai lavalier mic, saya sarankan langsung ambil varian lavalier mic-nya sekalian dengan harga mungkin 2,5 atau 2,4 juta itu udah dapat yang paket komplit. Poin kekurangan yang ketiga adalah di transmitternya itu nggak ada port USB Type-C, yang berarti dia cuma ngandelin ngecas dari charging case-nya doang. Nah, masalahnya kalau misalkan suatu saat charging case-nya ini mati atau nggak bisa dipakai lah ya buat ngecas, ya kita nggak bisa ngecas lagi tuh si transmitternya. Beda sama receiver-nya yang tadi punya port USB Type-C ya, kita masih bisa ngecas dia pakai Type-C gitu secara mandiri, tapi si transmitternya enggak. Jadi kalau misalkan ini charging case rusak, ya udah kita servis atau buang aja gitu. Udah nggak usah kepake lagi. Tapi terlepas dari ketiga kekurangannya tadi ya, saya tuh cukup kagum juga sih. Zaman sekarang di bawah 2 jutaan kita tuh bisa dapat sebuah mic wireless dengan brand ternama kayak gini ya. Saramonic kan bukan brand yang kaleng-kaleng. Terus dia juga punya fitur yang komplit, tampilannya cakep, dan hasil suaranya juga nggak murah sih. Ini bagus hasil suaranya. So far saya masih bisa sih menikmati konten pakai mic ini terlepas dari semua kekurangannya, dan entah ini cuma sugesti atau gimana ya, tapi ngelihat tampilan charging case-nya yang compact dan cakep ini malah bikin saya makin semangat gitu bikin konten. Oke, mungkin sekian aja ya cerita saya kali ini sama mic wireless dari Saramonic Air ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!